lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Kau punya harta, bersedekahlah dengan hartamu, maka hartamu berkah. Harta tak punya tapi punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmumu, maka ilmumu akan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Harta tak punya, ilmu pun pas-pasan, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Betul. Saya mau nanya nih, tadi yang bagian konsumsi ini pakai tenaga nggak? Pakai tenaga itu bagian dari sedekah, bagian dari sedekah. Maka banyak jalan menuju Cianjur. Kasus jatuh kenangnya obat jalan. Ya, satu bersyukur dengan hati. Yang kedua, dia bersyukur bil jinani, dengan anggota badan manakala Allah memberikan kesehatan. Jadi kalau bahasa Inggris mah ibadahnya kudu mumpang-mumpung gitu kan. Ada yang nggak tahu di sini mumpang-mumpung? Tahu semuanya? Cing apa mumpang-mumpung teh? Hah? Mumpang-mumpung. Jadi ibadahnya kudu mumpang-mumpung. Mumpung Allah berikan kesehatan kepada kita. Mohon maaf, kalau Allah sudah berikan penyakit dan kita dalam keadaan sakit, jangan kata disuruh ibadah, jangan kata disuruh sholat, jangan kata disuruh ngaji, disuruh makan aja susah. Betul. Orang sakit itu jangan disuruh ibadah, disuruh makan aja susah. Kasih dia daging ayam pahit, kasih dia masakan Padang pahit, kasih dia masakan Sunda pahit, kasih dia buah-buahan juga pahit, tidak terasa enak. Betul kan? Nah, makanya kebanyakan rukhsah itu keringanan. Kebanyakan keringanan dalam agama itu dalam bab sakit Pak banyaknya. Maka ketika orang itu sakit, Allah berikan keringanan. Kau sakit, tidak usah puasa. Kau sakit, tidak usah berjamaah. Kau sakit, tidak usah ngaji. Gitu. Jadi kalau ada orang sini, dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, berarti dia lagi kedul. Hanya sakit wae. Betul ya? Allah itu memberikan keringanan pada ketika kita sakit. Masya Allah, hebat. Maka Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kenikmatan kepada kita. Sehat itu salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Dua nikmat kata Rasul yang sering dilupakan oleh manusia. Satu nikmat waktu, dua nikmat sehat. Itu sering dilupakan. Betul Pak? Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri atas nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf. Nih, Bu Pak. Kita duduk di majelis ini bukan berarti biar disebut soleh Pak, bukan. Kita duduk di majelis ini bukan biar disebut jadi orang-orang baik, tidak. Kita duduk di majelis ini kita merasa bahwasanya kita itu banyak dosa. Kita duduk di majelis ini karena kita merasa bahwasanya kita banyak kesalahan, kurang ilmu. Makanya ada jaminan dari Rasul, siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis taklim, apa kata Rasul? Ma khata'adul khutbataini ila majlisil ilmi illa ghafarallahu dzunubahu qabla ayyahduha. Tidaklah melangkah seorang hamba yang dilangkahkan kakinya menuju majelis taklim kecuali Allah akan ampuni dosanya sebelum dia melangkah dari rumahnya masing-masing. Amin. Jadi orang yang hadir di majelis taklim itu sebelum melangkah sudah Allah ampuni dosanya. Ya, maka sekali lagi perbanyaklah kalian bersyukur manakala Allah memberikan kesehatan kepada kita. Yang ketiga, asyukru bil qalbi, dia bersyukur dengan hati. Perbanyaklah bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya Ustaz? Mohon maaf.
perutnya sakit, dia cepat ke dokter. Kepalanya sakit, dia cepat cari obat. Giginya sakit, dia cepat ke puskesmas. Apapun sakitnya, dia responsif. Bagaimana cara supaya badannya sehat? Tapi ketika hatinya sakit, jarang dia tahu. Nih, salah satu yang menyebabkan penyakit hati, mohon maaf, kalau kita sudah susah ke masjid, kita tidak mau taklim, kita tidak mau ibadah, kita tidak mau ke pengajian, kita tidak mau berjamaah, itu indikasi hatinya sakit. Kalau hatinya sakit, apa kata Allah? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati-hati mereka ada penyakit, bukan Allah sembuhkan, tapi akan Allah tambah penyakitnya. Mohon demi Allah, tidak ada jaminan bapak menuju tua menjadi baik ibadahnya. Tidak ada jaminan umur bapak 60 tahun kemudian jadi nasyid ibadahnya. Tidak ada jaminan. Ya. Aku kudu kumaha Ustaz? Harusnya bagaimana? Warna ibadah itu kan pertamanya Pak kita paksakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita paksakan. Ansain sholat subuh, ya. Awalnya dipaksakan. Nah, ketika sudah dipaksakan, insya Allah kesananya bakal jadi kebiasaan. Orang yang biasa sholat subuh itu nggak usah dibangunin, bangun sendiri, Pak. Betul. Tapi kalau pertamanya dipaksain gimana? Ya dibangunin, kadang susah, bangunin lagi, paksain. Ketika sudah dipaksa, kesananya bakal menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa, nah yang paling nikmat tertinggi dalam ibadah itu adalah ibadah sudah menjadi kebutuhan. Ini mohon maaf Pak, yang butuh sholat itu kita apa Allah? Kita apa Allah? Yang butuh ngaji ini kita apa Allah? Yang butuh sholat itu kita apa Allah? Hah? Siapa? Terus yang butuh ibadah itu kita apa Allah? Kita. Maka tingkatan paling tinggi dalam ibadah itu adalah menjadikan ibadah sebagai kebutuhan. Sebagaimana perut butuh terhadap makanan. Kan kalau bapak dan ibu butuh makanan kan apapun dimakan biar badan kita itu sehat. Sama halnya dengan ibadah. Jika bapak dan ibu sudah menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, maka akan timbul suara ketika ibu tidak ngaji. Saya nggak ngaji nih, saya dia nggak ngaji. Nah, ini bagus kan? Ketika bapak dan ibu tidak sholat duha, aduh, saya tadi tidak sholat duha, jadi sayang ya ketinggalan duha. Nah ini bagus. Aduh, ketika saya ketinggalan tahajud, tadi malam saya nggak tahajud, ya Allah saya, ini bagus. Tapi yang paling parah, Pak, yang paling parah ada ayam ketika dia tidak ibadah. Ini parah. Auzubillah dan maka bersyukurlah dengan harta, bersyukurlah dengan kesehatan, dan bersyukurlah dengan hati. Bagaimana caranya? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak zikir. Nah, sekarang kita masuk tema. Itu baru pembukaan, Pak. Ya, baru pembukaan. Jadi kalau pembukaan aja bisa 45 menit, temanya bisa 2 jam. Siap ngaji sampai jam 10? Siap ngaji sampai jam 10? Siap sampai jam 11? Siap sampai jam 12? Awas kalau pulang ya. Saya mah jam 10 juga mau pulang. Jadi Bapak Ibu sampai jam
Dua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Satu, Allah cinta kepada kita. Dua, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ini keutamaan. Tapi kan ada cirinya. Yang cinta kepada Allah, bagaimana cirinya? Cinta kepada Rasul pun bagaimana cirinya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man ahabballah aksarudhi. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia akan memperbanyak zikir. Insyaallah. Ustaz, apakah zikir itu hanya subhanallah saja? Tidak. Hanya alhamdulillah saja? Tidak. Hanya Allahu akbar saja? Tidak. Amalan yang mengaitkan diri kepada Allah itu adalah bagian daripada zikir. Salat, bantuan atau zikir gitu. Salat, sedekah, baca Quran. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri. Ini kita masuk ke tema sholat. Kenapa Pak? Ada wasiat Rasul sebelum wafatnya. Kan kita sering memperingati lahirnya. Nah, kali-kali kita memperingati wafatnya. Artinya apa aja wasiat yang Rasul berikan kepada umatnya sebelum Nabi Yuna Muhammad SAW dicabut nyawanya oleh Allah. Ketika Rasul sudah tidak mampu berbicara, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendekatkan telinganya terhadap atau ke bibirnya Rasulullah SAW. Kan kalau sakaratul maut sudah tidak bisa ngomong, Pak. Sudah tidak bisa ngomong, hanya bisa berucap dikit saja. Maka apa yang diucapkan oleh Rasul ke telinganya Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Yang pertama, usikum bis sholati, jaga olehmu sholat. Masya Allah, sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu kalau dengar adzan itu cepat-cepat sholat atau santai-santai dulu? Halo, ibu-ibu kalau dengar adzan itu cepat-cepat sholat atau santai-santai dulu? Jadi santai dulu gitu. Ini yang telat-telatin sholat. Ini saya takut Pak, kalau kita telat-telatin sholat, atau kalau bahasa kita ngagok-ngagokin sholat Pak, ketika kita mau ke surga, kata malaikat Ridwan, jangan dulu masuk, kagok ada rumah gitu. Hayya 'alas shalah. Ada 3 panggilan yang Allah panggil langsung dalam kehidupan kita. 1, panggilan sholat. 2, panggilan haji dan umrah. Itu panggilan Allah bukan? Panggilan Allah bukan? Sholat pun bagian dari panggilan Allah. Yang ketiga, panggilan kematian. Di antara 3 panggilan ini, mana yang paling senang dipanggil oleh Allah? Sholat, haji, mati. Haji Pak. Haji. Ada yang senang dipanggil mati? Tidak sadar Pak. Allah mengutus malaikat Israil sang pencabut nyawa untuk melihat kita di dunia itu 70 kali pada sehari. 70 kali. Berarti kalau kita kalkulasikan setiap 21 menit sekali itu Israil datang. Bu, lagi ngapain? Ngerumpi. Bu, lagi ngapain? Masak. Pak, kenaon musuh bisa. Ya Rob, labbaik. Ini orang lagi maksiat, cabut jangan nyawanya, jangan dulu. Barangkali nanti
Tuh lihat, rizki anak soleh mah ada soleh di mana Pak? Justru kita harus malu, rizki itu Allah terus berikan kepada kita, betul Pak? Allah berikan terus rizki kepada kita. Masya Allah. Satu, panggilan sholat. Maka ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ay a'malin ahabbu ilallah, amal apa sih yang Allah cinta itu, yang Allah paling cinta itu? Ranking pertama Rasul mengatakan as-sholatu ala waktiha, bisa sholat tepat pada waktunya. Insyaallah. Tadi saya mendengar Pak Kades, ada Pak Kades? Pak Kades. Desa Sirnagali ini desa terbaik. Kemudian mendapat berbagai macam penghargaan. Ini udah baik Pak. Tapi alangkah baiknya juga kalau warganya disiplin urusan sholat. Betul ya? Pak, lagi perang itu boleh nggak kita ninggalin sholat? Lagi perang ini, lagi genting nih, boleh nggak kita ninggalin sholat? Tidak boleh. Sampai Rasul mengatakan ada keterangan sholatul khawf, sholat dalam keadaan genting, saking pentingnya urusan sholat. Nih, dalam sholat, jadi kita masuk fikih sedikit ya Pak ya. Dalam sholat itu ada yang namanya ruknul qauli. Apa Bu? Saya berdiri ya. Nah, kalau berdiri tandanya pengajian masih lama. Bu, Ibu suka sholat? Jawab dong, suka sholat? Nah, alhamdulillah. Saya tanya, dalam sholat itu ada ruknul qauli, ada berapa? Ayo, bisik-bisik tetangga ini. Ada berapa? Ada yang bilang 17. Saya nggak nanya bapak-bapak Pak ya. Karena kalau saya nanya bapak-bapak, nanti bapak nggak tahu, saya sendiri yang malu. Tanya Ibu aja dulu ya. Bu, ada berapa? Hadiahnya umroh gratis deh. Nggak belum. Ada 5 kan? Ruknul qauli itu apa? Ruknun itu kewajiban, qauli itu ucapan. Kewajiban dalam ucapan tatkala kita melakukan sholat ada 5. 1, takbiratul ihram, itu harus mengucapkan. 2, membaca Fatihah. 3, tahiyat. 4, tasyahud. 5, mengucapkan salam. 1, takbir. 2, Fatihah. 3, tasyahud. Subhanallah. Kaopat pohon deui kalimah. Oh salah kalimah namanya. Ya, takbiratul ihram. Ucapkan. Definisi sholat itu adalah muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Maka sholatnya seperti apa? Walaupun ibu sholat di rumah masing-masing, di tempat yang tertutup, takbiratul ihramnya harus mengucapkan Allahu Akbar. Itu sholat namanya. Nih, urusan menyimpan tangan ketika takbiratul ihram, 4 mazhab itu berbeda. Ada nggak yang nyimpan tangannya setelah takbiratul ihram seperti ini? Allahu Akbar. Ada tidak? Jawab dong, ada tidak? Telat aku. Allahu Akbar. Ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada. Gini Pak. Ada. Nih, alhamdulillah, saya tahanus bin nikmah. Saya itu ke Mekah 2 bulan sekali. Alhamdulillah, karena saya punya travel. Jadi udik-udik. Agustus kemarin berangkat, Oktober kemarin berangkat, nah Desember berangkat, Februari insya Allah berangkat lagi. Yang mau berangkat umroh bareng sama saya Agustus, cium tangan. Nah, cium tangan, biar saya main nih.
Jadi mau berangkat bareng? Alhamdulillah. Sudah daftar? Oh nggak bisa. Harus daftar dulu baru bareng. Ya Allah. Kemarin saya 12 Rabiul Awal, Pak Gersa. 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan lahirnya Nabi. Saya ada di Mekah. Pas waktu itu melaksanakan umroh kedua, penuh, masya Allah. Umroh pertama saya ngambil mikot dari Bir Ali malam Jumat itu penuh. Keduanya pas bertepatan dengan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Maka saya doakan yang belum ke tanah suci, Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Yang sudah pun Allah berangkatkan kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, cum yang mau berumroh, ya Allah yang cum mudah-mudahan dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih, pertama saya di Madinah, kedua di Mekah. Samping saya ini ada yang sholat seperti ini. Allahu Akbar. Ngangkat lengan-lengan aja. Allahu Akbar. Sok tanya yang sudah ke Baitullah. Ada apa yang sudah? Ada. Cuman saya ingat cerita guru. Kata guru saya gitu, kalau kamu ditakdirkan berangkat ke tanah suci, nanti jangan banyak ngomong ya ketika ibadahnya berbeda dengan kebiasaan kita. Biasa diam aja, insyaallah. Ya, maka ada juga yang takbiratul ihramnya seperti barusan. Allahu Akbar. Udah nggak apa-apa. Mungkin dia punya keterangan masing-masing, betul kan? Yang penting Islam itu damai kan. Urusan berbeda puruniyah mah kebaik. No penting dah damai. Ya, satu. Yang kedua, Fatihah. Ini mohon maaf ya. Bapak dan Ibu, jika merasa bacaan Fatihah belum benar, mohon maaf ya. Tapi insya Allah, saya yakin Bapak dan Ibu ini ahli Al-Quran, amin. Jika merasa bacaan Fatihah kita itu belum benar, silahkan minta diajarkan kalau ibu-ibu ke suaminya. Suami saya gitu benar. Minta diajarkan ke Ustaz. Sini ada Ustaz Solihi. Barusan kan ngajinya juga alhamdulillah. Ada imam besar Masjid Asy-Syafi'iyah alhamdulillah. Minta diajarkan. Kenapa? Ini menjadi syarat Pak, buat menjadi rukun untuk kita. Fatihah ini luar biasa. Makanya saking pentingnya Fatihah kata Rasul, la sholata liman la yaqra'a bi Fatihatil kitab. Tidak termasuk sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Masya Allah. Ustaz, baca Fatihahnya seperti apa? Boleh nggak diwasol, disambung? Boleh. Dari Bismillah sampai Waladhdallin, kalau kuat ya silakan. Maka, mohon maaf, kalau di Ciranjang sana banyak sekali imam taraweh itu yang mewasol bacaan Fatihah. Nggak tahu kalau di sini sama nggak? Sama nggak? Cik, saya mau nanya, kalau imam taraweh seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari kedua itu mau ikut nggak? Hei, jawab. Mau ikut nggak? Kebanyakan mundur, Pak. Betul. Kebanyakan mundur. Padahal yang baik itu. Nah, berarti bacaan itu bukan cepatnya, tapi tartibnya. Bismillahirrahmanirrahim.